Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Bilusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang diiringi nikmat sehat walafiat hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Namun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami'ul Akbar. Pada laporan Jumat tanggal 7 Agustus 2026 sebesar 46 juta Rp742.000. Adapun pemasukan sebagai berikut. Hasil kotak Jumat 7 Agustus 2026 sebesar Rp631.000. Infak dari Bapak Haji Deltanto sebesar Rp500.000. Dari kotak amal yang di depan sebesar Rp465.000. Dari Ibu Hajah Santi sebesar Rp300.000. Dari infak dari Ibu Lastiwi dan Riri sebesar Rp400.000. Infak dari Ibu Hajah Sumardi sebesar Rp300.000. Infak dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Infak dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Infak dari hamba Allah sebesar Rp200.000 dan dari hamba Allah sebesar Rp100.000. Jumlah pemasukan Rp3.296.000. Jumlah seluruhnya sebesar Rp50.038.000. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Agustus sebesar Rp1.750.000 dan untuk tuan rumah sebagai kegiatan Majelis Taklim Kuliah Subuh Subuh Salam Sabtu pagi sebesar Rp6 juta. Jadi pengeluaran seluruhnya Rp7.750.000. Saldo sampai hari ini Jumat 14 Agustus 2026 sebesar Rp42.288.000. Demikian mohon menjadi maklum Jakarta 14 Agustus 2026 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya.
Dan Fatihah ini juga untuk kaum muslimin wal muslimat yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, baik yang jauh maupun yang dekat. Bila khusus untuk guru kita yang masih sedang dalam perawatan di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya. Kemudian Fatihah ini juga untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah. Kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Allah hadihiniyah wa bikulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya, kami pengurus Masjid Jamiul Akbar mengundang hadirin jamaah sekalian kiranya dapat hadir pada hari esok, hari Sabtu, tanggal 14 Agustus atau tanggal 15 Agustus untuk melaksanakan yaitu kuliah subuh ya sebelum salam Sabtu pagi yang akan diselenggarakan besok pada hari Sabtu. Kemudian untuk yang terakhir, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai imam dan khatib Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Andes Khairuddin, sedangkan muazin Bapak Haji Omay Supriyatna. Kepada anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan salat Jumat di siang hari yang berbahagia ini untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak lari-larian, duduk dengan tenang, dengarkan khatib sedang berkhutbah dan kami mohon kepada bapak-bapak yang hadirin yang ada di atas untuk menjaga anak-anak kita agar melaksanakan sholat Jumat dengan tertib. Kemudian bagi jamaah yang membuat telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Dan untuk jamaah yang masih ada di saf belakang untuk bergeser maju ke saf yang kosong yang ada di depan, meluruskan serta merapatkan safnya. Itu saja kira yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji syukur marilah kita panjatkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, insya Allah termasuk umatnya yang istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita meninggal dunia dalam husnul khotimah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan Jumat hari ini, khatib akan menyampaikan khutbahnya dengan tema tugas orang tua menjaga fitrah anaknya. Di tema kita pada siang hari ini, tugas orang tua yaitu menjaga fitrah anak-anaknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di dunia ini seluruh makhluk itu semuanya sudah Allah pasang-pasangkan. Ayah ibu itu adalah takdir Allah yang sudah Allah pasangkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang namanya laki-laki itu sudah dipasangkan oleh Allah sebagai jodohnya. Aku ciptakan dari jenis berpasangan yang diikat dengan tali mawaddata wa rahmah, perasaan cinta dan kasih sayang. Yang demikian itu pertanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Tentu saja dari pasangan ayah ibu atau suami istri ini tujuannya tidak lain adalah agar mendapatkan keturunan. Artinya dari pernikahan ayah ibu kita itu lahirlah anak-anak. Contohnya kita semua. Gak ada kita yang lahir ke alam dunia ini yang tidak punya ayah dan ibu. Tugas orang tua kita itu sangat berat. Bagaimana Allah jelaskan mengenai kejadian kita, bagaimana proses dan seterusnya. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Waktu ibu kita sedang hamil di usia kandungan 40 hari yang keempat, gampangnya di usia kandungan 4 bulan, itu terjadi dialog antara Allah dan ruh manusia. Tadi Allah jelaskan ketika Tuhanmu mengeluarkan turunan anak Adam dari tulang punggungnya. Dan Allah memberikan kesaksian firman-Nya. Allah panggil ruh, hei ruh, kemari kamu. Sebentar lagi kamu akan kutiupkan ke dalam janin di perut ibumu. Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh memandangi zat Allah, begitu herannya. Allah tetapkan kamu nanti dalam kandungan ibumu 9 bulan 10 hari. Engkau lahir sesar, jenis kelaminmu laki-laki. Nanti istrimu namanya A. Bahagia celakamu ini. Rezekimu sekian. Kamu meninggal di usia 40 tahun. Itu misal. Dijawab oleh ruh. Qalu bala sahidna. Benar ya Allah, aku telah menyaksikan. 9 bulan 10 hari. Dia keluar. Maka orang tua begitu bayinya lahir, sunatnya azankan kuping kanan, ikomatkan kuping kiri. Kalau ada rizki 7 hari dari kelahirannya, akekahkan.
Potongin kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Kemudian Rasulullah informasikan dalam sebuah sabda beliau, wa min ayatihi. Allah jelaskan bagaimana kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu au yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia Islam agamanya, maka tergantung ayah ibunya lah. Fitrah itu berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Inilah tugas orang tua yang sangat berat, menjaga fitrah Islam anak-anaknya agar dia meninggal tetap dalam keadaan Islam. Anak Islam itu, bayi Islam itu berubah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi tergantung pendidikan orang tuanya. Allah kemudian berfirman, bagaimana hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah tugas orang tua yang sangat berat, menjaga keluarganya, istri dan anak-anaknya agar meninggalnya tetap dalam keadaan Islam. Ini tugas yang sangat berat. Apakah Allah tinggal diam? Membiarkan saja, cuman disuruh menjaga keluarganya dari api neraka tanpa contoh kasus. Ada seorang ayah yang namanya Allah abadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Dia bukan nabi, bukan rasul, orang biasa, tapi namanya diabadikan oleh Allah menjadi nama surat dalam Quran, yaitu surat Luqman. Bagaimana Luqman ini Allah contohkan mengajarkan keluarganya? Antara lain Allah informasikan dalam surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata dan menasehati anaknya. Tentu saja di sampingnya ada istrinya, ada ibunya, anak-anaknya. Bagaimana ungkapan Luqman, wahai anakku, jangan kau musyrik kepada Allah. Nah, musyrik itu kezaliman yang besar. Langkah awal mendidik anak agar anak itu tidak syirik kepada Allah. Inilah yang berat. Itu Allah contohkan, Luqman mengajarkan anaknya, yang diajarkan pertama anaknya agar tidak musyrik kepada Allah. Luqman jelaskan musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Apalagi setelah itu kembali selang ayat, kembali Allah jelaskan apa yang Luqman lakukan untuk anak-anaknya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan salat nak, dirikan salat nak. Ayahnya sudah megang sejadah, Luqman sudah pegang sejadah, sudah wudu, mengatakan wahai anakku, dirikan sholat nak. Insya Allah anak gak bakal nolak. Kadang-kala kita nyuruh sholat, ayahnya megang channel TV, ayah sembayang-bayang, ayahnya megang channel TV. Anak yang bandel lawan gak kira-kira? Dibalikin, ayah nyuruh doang, ayahnya masih nonton TV. Akan dibalikin oleh tapi Luqman, ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Dirikan salat, ajak manusia berbuat kebaikan,
Cegah manusia berbuat kemungkaran dan sabar wahai anakku, suatu saat engkau akan diuji oleh Allah dengan kebahagiaan. Ingat ini dunia, kebahagiaan dunia akan berakhir dan juga engkau akan Allah uji dengan penderitaan. Sabar wahai anakku, penderitaan dunia juga akan berakhir. Sesungguhnya semua itu termasuk kewajiban dari Allah. Ini antara lain yang Luqman ajarkan kepada anak-anaknya. Yang pertama, jangan musyrik kepada Allah. Allah Nabi Luqman jelaskan musyrik itu kezaliman yang besar. Dirikan sholat, ajak manusia berbuat kebaikan, cegah manusia berbuat kemungkaran, disuruh sabar. Ketika bahagia, jangan poya-poya, jangan bangga, jangan lupa, dan ketika menderita jangan putus asa. Karena semua itu kewajiban dari Allah. Itu antara lain yang Luqman ajarkan kepada anak-anaknya sehingga namanya Allah abadikan menjadi surat dalam Quran. Mari lewat mimbar kita yang singkat ini kita evaluasi rumah-rumah kita. Sudahkah anak kita ajarkan seperti apa yang Luqman contohkan dengan informasi dari Allah tadi dalam surat Luqman. Mudah-mudahan kita semua berhasil menjaga keluarga kita untuk menjaga fitrahnya. Sehingga kalau nanti kita sudah benar melakukannya, maka Allah informasikan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada ibu bapaknya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah, yang terus bertambah susahnya, dan baru menceraikan air susunya setelah 2 tahun. Oleh karena itu, bersyukurlah kepadaku juga kepada ibu bapakmu. Jika ibu bapak maksa kamu syirik kepadaku, jangan kamu ikuti. Tetapi ungkapan Allah, di dunia ini bagaimanapun keadaannya, kamu wajib berbuat baik kepada keduanya. Bagaimanapun orang tua kita bejatnya, orang anak tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ridallah wa ridho fil walidain wa suhtullah suhtil walidain. Ridho Allah, ridho kedua orang tua. Murka Allah, murka kedua orang tua. Kita semuanya masih diberi kesempatan. Orang tua kita yang masih ada, pulang nanti cium tangan, minta ridhonya. Yang sudah enggak ada, ketika kita punya rezeki apapun, sedekahkan atas nama kedua orang tua kita. Insya Allah kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini saja yang bisa saya sampaikan kesempatan yang hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Qulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam khutbah kedua ini mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara dan mendidik kami tatkala kami kecil dahulu bahkan hingga hari ini. Ampunilah juga dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah ya Allah kami pemahaman Islam yang benar. Berikanlah kami kemudahan dan kemauan untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari kami. Berikanlah kami kemauan, kesungguhan, mengajak istri dan anak-anak kami ke jalan Islam ya Allah. Jika kami ada yang alpa, ada yang lalai, ada yang salah, ampuni ya Rabb. Ampuni ya Rabb, ampuni ya Rabb. Jangan engkau azab ya Allah. Teruslah bimbing kami. Siratal mustaqim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Terus bimbing kami ke jalan ya Allah. Ampuni jika kami lalai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan barisan, karena lurus rapatnya barisan merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Astagfirullah. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma inna nas'aluka